Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah raya pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita membukakan hati kita mau serahkan semuanya pada Tuhan.
sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu kehendak-Mu. Mari bersama-sama katakan, terjadilah. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita angkat tangan ke atas bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang sudah mengurapi hamba-hamba-Mu, khususnya Pak Indrayana yang telah Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran-Mu pagi hari ini. Urapan-Mu atas hamba-Mu ini. Juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, semuanya diurapi dengan urapan yang baru. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam ibadah kita pagi hari ini, ibadah yang diberkati, diberkati, diberkati. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, bersama-sama kita serukan, amin. Sebelum jemaat duduk, beri salam kanan kiri kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bawa kepada Tuhan, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan
persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki. Kami undang jemaat bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukurku Tuhan, kami bawa padamu. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami, kami sembah, kami naikkan syukur hanya padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya rana siara lama ya sakatara lama ya. Terima kasih
terima kasih. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup kami hanya percaya kepada Tuhan. Hidup kami terus hidup yang berpengharapan kepada Tuhan, yang memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah pagi ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Sebab Dia satu-satunya Tuhan yang memegang kendali hidup kita, Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Allah sumber kuatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, hey. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, hey. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Haleluya, kita percaya bahwa apa yang semua yang kita miliki adalah semuanya dari Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Segalanya yang kami miliki semua daripada-Mu Tuhan. Segalanya yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya, katakan sekali lagi, segalanya yang kami miliki Tuhan. Semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, persembahkan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang jemaat bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku,
Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, Karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan sekali lagi, Tuhan Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, Karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia dahsyat, Dia luar biasa, ajaib perbuatannya. Pagi hari ini kami percaya karya-Mu Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Bekerjalah, berhembuslah, berkaryalah pagi hari ini. Lawat umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Indrayana. Urapi Tuhan. Dan impartasikan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu atas kami pagi hari ini. Kami percaya dengan iman. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh, pagi hari ini kami dijamah, dilawat oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus menjamah menyembuhkan kami. Dan kami perkatakan, kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita serukan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Indrayana Raharja yang hadir dengan Ibu. Selamat pagi, selamat datang Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau kita beri aplaus, tepuk tangan untuk kita bersama-sama dengar firman Tuhan. Silakan Pak Indrayana. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Luar biasa. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Samuel berserta Ibu dan kepada Bapak Majelis dan Penatua dan
jemaat yang ada di tempat ini, saya bisa hadir di tempat ini, dipersilakan untuk membawakan satu renungan. Renungan ini ya enggak panjang, tapi kalau diteruskan ya kebablasan, maka itu Pak Samuel siap untuk stop, enggak apa-apa. Karena biasa Pak, saya biasa dagang tadi kalau bicara agak lama. Ya, tapi saya berusaha enggak lebih dari 50 menit. Pak. Biasa berapa menit, Pak? Oh, 40 ya, saya usahakan. Saya usahakan. Saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu di tempat ini untuk mengenal yang namanya Roh Kudus. Bapak Ibu pernah doa untuk Roh Kudus? Siapa yang pernah doa untuk Roh Kudus? Nah, enggak pernah toh? Kayak itu. Enggak pernah, ini penting sekali tapi dilupakan. Penting tapi dilupakan. Ini sangat penting ya. Saya ingin dilihatkan di gambar ini Yohanes 14 ayat 12. Bisa tolong ditampilkan, sayang ya, saya kurang kelihatan, enggak apa-apa ya. Ini sudah kelihatan semua ya, belum sudah kelihatan? Ya, aku akan bacakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku akan pergi kepada Bapa. Ya, ini aku agak kecepatan, enggak apa-apa ya. Karena apalan, tadi saya lihat enggak kelihatan tapi saya ya tahu namanya. Bapak Ibu, di sini dikatakan Tuhan Yesus kenapa dia berkata begitu? Kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih di tempat ini akan terjadi, saudaraku. Kenapa terjadi? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, aku akan memberi pekerjaan-pekerjaan yang besar di tempat ini. Saya kenal Tuhan, anak saya enggak jalan. Hanya tahu-tahu dia kena sakit berapa bulan, wah pokoknya enggak bisa jalan, sudah duduk-duduk aja sudah enggak bisa apa-apa. Tapi begitu dia naik, biar dia nyanyi jalan, luar biasa. Dia hanya dengan pujian aja. Petrus dengan firman, emas perak aku enggak punya, tapi apa yang kau minta? Maka jalanlah orang itu. Betul kan? Ini juga demikian. Maka itu kita harus hidupi roh. Apa yang diminta? Coba kita lihat ayat 16. Ayat 16 coba ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bayangno, siapa yang diminta? Aku akan pergi kepada Bapa. Untuk apa tujuannya? Untuk minta. Minta apa? Siapa yang diminta, Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu yang diminta? Roh Kudus. Maka itu diingat-ingat Roh Kudus. Ya, kalau ingin gereja ini besar, gereja ini menjadi luar biasa, panggil Roh Kudus. Ini saatnya Roh Kudus. Yesus sudah naik, Paskah, Yesus sudah naik. Kalau Paskah, arti Paskah itu kematian dan kebangkitan. Setelah itu aku pergi, karena engkau akan berbuat lebih besar daripada aku. Karena apa? Lihat, kita akan lihat satu gambar ya. Bisa dikeluarkan 4D. Oh bukan nih, 4D ya. 4 dari. Lazarus. Video. Enggak apa-apa Pak ya, 2 menit enggak apa-apa ya. Kita lihat sama-sama.
Lazarus, come out. Cukup sampai sini dulu ya Pak, karena waktunya nanti kan nggak keburu, cuma kasih 40 menit. Kalau ini diteruskan lama Pak. Ya, ini kita lihat Tuhan Yesus nggak sisa. Bukan nggak sanggup, karena dia 100% manusia. 100% Allah. Maka itu di ayat 11 dikatakan, ayat 11 ayat yang ke-35 bisa ditampilkan sebentar. Ayat 11 ayat 35. Coba saya tampilkan ya. Yohanes 11 ayat 35. 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. 14 baru kita tahu. Kenapa perkara besar dikasihkan? Karena Yesus gak sanggup kalau sebagai manusia menolong kita. Kita jutaan loh. Di Cina sekarang 120 juta. Bagaimana cara menolong? Di Indonesia berapa? Nigeria, satu kebaktian, 1,5 juta. Luar biasa. Bagaimana cara menolong? Maka diberikan kuasa anak-anak kita. Untuk sanggup untuk diberikan itu. Jangan nabi-nabi saja. Atau penatua-penatua. Tuduhannya yang diberi siapa? Nabi. Penatua. Tapi sekarang Yesus katakan kepada Bapaknya, setiap orang yang percaya. Anda di sini orang percaya juga sudah punya Roh Kudus. Cuma Anda diamkan. Roh Kudus mahal loh saudaraku. Mahal. Harganya bukan 1-2 M. Mobil Ferrari 10 enggak boleh itu. Kalau kamu nampas itu siapa yang ngasih? Coba nanti lihat. Luar biasa. Jadi kita harus ingat siapa Roh Kudus itu. Kita ingat itu luar biasa. Coba kita dibacakan lagi di dalam Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Yang dimaksud ialah roh kebenaran. Dunia tidak mau menerimanya. Tidak mau dunia menerimanya. Dunia tidak tahu siapa itu dia, Roh Kudus. Dunia tidak mengenal. Tetapi engkau mengenalnya. Dan dia akan masuk ke dalam dirimu. Ke dalam hidupku. Di dalam hidup kita. Di sini tidak kelihatan ya. Jadi saya coba kira-kira ini saya samping tidak kelihatan ya. Ya nanti baca sendiri. Ya seperti itu kelihatan. Benar ya. Dunia tidak mengenal. Dunia tidak mengenal dia. Tapi engkau dan saya mengenal dia. Supaya dia ada di dalam hidup kita. Tuhan untuk apa ada di dalam hidup kita? Saudara tahu Roh Kudus itu besar, kata Tuhan apa? Roh Tuhan itu besar. Barang siapa ada dalam roh kita, ada roh Tuhan, siapakah lawan kita? Tidak ada lawan kita. Roh apapun di dunia ini tidak ada yang sebesar roh Allah. Amin. Roh yang ada di dalam Anda yang di atas, di bawah, dan termasuk saya dan musik semua ini yang ada di sini. Rohnya lebih besar, cuma rohnya belum dihidupkan. Kalau tadi saya bilang belum diberi makan, ya belum pernah dijak bicara. Roh Kudus itu bisa dijak bicara, saudaraku. Nanti saya beritahu bagaimana bicara dengan Roh Kudus. Kenapa roh ini penting untuk kita? Kita harus ingat. Kita kasih, karena roh itu akan berbuat bagi kita untuk menolong kita. Coba kita lihat gambar sakit tadi ya. Ini saya mengingatkan teman saya yang divonis sakit ini. Seperti ini, tapi ini orang ini mengambil dari gambar. Kalau saya punya teman itu sudah divonis hanya 2 hari. Sama dokter spesialis, apa ini namanya,
paresis hati. Pak Kamto, Sukamto. Terus bingung kita. Bawa ke Singapura aja dah, daripada 2 hari ya nggak ada, suruh makan enak. Sudah dibawa ke Singapura 1 minggu. Bayang hanya 1 minggu, ya makan enak aja dah. Dia belum kenal Tuhan, hanya barusan kenal Tuhan 2-3 hari, dia cuma hanya menangis. Dia ikut saya mulai umur 25 sampai 37 atau berapa, tapi dia giat sekali sampai dia punya mobil 45 apa berapa truk gitu. Saya enggak ngurusi, ikut saya di gudang, saya tidur di gudang apa dia sempat dia punya mobil sampai 45. Anak 14 dari 14 bersaudara dia ditinggal. Dia disuruh pergi ikut saya. Lain-lain yang benci sama dia, maka dia punya sertifikat kaitan dengan saya. Istrinya mengandung berapa bulan, 3-4 bulan. Siapa nanti yang memelihara, siapa nanti anaknya. Dia hanya meneteskan air mata. Dia hanya meneteskan air mata. Apa yang harus terjadi? Apa hidup saya? Bayangkan, ini kegunaan Roh Kudus. Roh Kudus demikian juga roh itu menolong kita di waktu kita lemah. Di waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tangisan yang keluar. Jam 1 malam istri enggak jaga, saudara enggak ada, hanya dia dengan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus melihat hatinya. Roh Kudus melihat selalu. Kita buka aja Roma 8 ayat 26-nya. Roh itu sendiri yang berdoa bagi kita. Ya, luar biasa. Roh itu sendiri yang berdoa bagi kita dengan keluh-keluhannya yang tak terucapkan. Benar ya? Roma 8 ayat 26. Begitu luar biasanya Roh Kudus itu. Bayangkan Anda punya Roh Kudus tidak pernah dipergunakan bicara, diajak bicara tapi didiamkan. Itu kelihatan. Demikian juga Roh membantu di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu cara berdoa, bagaimana berdoa, harus berdoa bagaimana, tetapi Roh Kudus itu berdoa sendiri dengan doa bagi kita dengan keluh-keluhannya yang tak terucapkan. Bayangkan saudara kan, iman-iman loh, punya Roh Kudus, punya mobil yang istimewa mahal, tapi didiamkan di dalam hidup kita. Enggak pernah dijak bicara, tidak pernah digerakkan. Kalau Roh Kudus itu digerakkan, gereja ini pasti penuh. Dengan kuasa Roh Kudus, kesembuhan pasti terjadi, mujizat terjadi. Banyak orang enggak usah kita cari-cari, halo, ke GA Lampar, enggak usah. Datang sendiri. Karena Anda tahu bahwa Roh Kudus itu ada di tempat ini. Di mana Roh Kudus itu ada, di situ pasti mujizat terjadi. Luar biasa saudaraku. Maka ayat berikutnya Yohanes 14 ayat 18. Enggak kelihatan ya, enggak keluar. Nah, aku tidak akan meninggalkan semua kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kata-katanya seperti apa nih kata-kata ini? Kata-kata ini seperti satu peneguran. Kita ditegur sama Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Anda dan saya itu dipelihara oleh Tuhan. Diberi Roh Kudus tapi enggak tahu toh. Maka Tuhan tanya, di mana? Di mana apa? Imanmu. Waktu Tuhan tanya kedua kalinya bicara tentang apa? Iman. Ya, Lukas 18 ayat 8. Dikatakan, di mana imanmu? Maka apa yang kita tanyakan? Saya sudah tiap tahun. Bahkan siapa? Bahasa roh, bahasa
Bahasa apa saja, bahasa dan segalanya. Tuhan tanya bukan bahasa roh, bahasa apa. Tapi yang ditanya apa? Iman. Bukan bahasa roh. Bahasa roh itu gloso lali. Gloso bahasa lali lidah atau roh. Itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 22 dikatakan apa itu? Bahasa. Lidah itu orang yang tidak apa saudaraku? Ayo dikeluarkan coba. 1 Korintus 11 ayat 22. Bisa keluar ya? Satu Korintus 14 ayat 22 itu bukan 14 ya kelihatannya. Nah, karena itu, karena bahasa roh adalah tanda bukan untuk yang beriman, tetapi yang tidak beriman. Jadi yang ditanya Tuhan tadi yang beriman, bukan yang tidak beriman. Yang percaya kepada Tuhan, bukan yang tidak percaya pada Tuhan, saudaraku. Di situ karena itu bahasa roh adalah tanda bukan untuk yang beriman, tetapi untuk yang tidak beriman. Tapi itu bukan bagi mereka yang beriman, bukan bagi mereka yang tidak beriman, saudaraku. Maka itu kita harus punya iman. Maka doa, tiap pagi doa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, tolong pekerjaan saya hari ini, permudah semuanya, anak-anaknya, segalanya didoakan semua. Pulang, malam mau tidur, Roh Kudus ampuni segala apa yang kami kerjakan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Bila itu engkau lakukan, siang, pagi minta, malam minta ampun, maka engkau bebas dari neraka. Langsung masuk, karena engkau dibenarkan. Roh kebenaran tadi yang membenarkan engkau. Yesus berkata bagaimana akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kebenaran itu tadi sudah dibenarkan engkau. Maka kehidupannya tinggal masuk aja itu. Ya, Yohanes 14 ayat 6, luar biasa itu. Itu kita bisa pegang luar biasa. Jadi kita harus ingat Roh Kudus. Cara bagaimana sekarang untuk bisa terima Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 39. Nah, yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dipermuliakan. Roh Kudus itu belum mau datang jikalau Yesus belum dipermuliakan. Anda di sini, apakah Anda termasuk orang yang sudah terima Roh Kudus apa belum kira-kira? Bagaimana? Amin. Benar saya katakan. Apa? Kenapa Anda datang ke sini? Kalau bukan Roh Kudus yang nyuruh. Pasti Roh Kudus yang nyuruh. Kalau tidak ada Roh Kudus kamu tidak akan datang kemari. Karena Anda sudah diterima. Karena apa? Anda sudah melakukan. Bukan hanya percaya saja. Kalau percaya, iya percaya. Tapi belum tentu dia mengerjakan. Tapi Anda mengerjakan, datang kemari, bahkan memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Sampai saya menangis, aduh Tuhan, luar biasa tempat ini engkau berkati ya. Karena apa? Di sini luar biasa, penarinya bagus, pemujinya luar biasa, enggak kalah sama gereja besar. Bagus tempat ini, berkat. Ya, jangan sampai kita terlena oleh bisikan-bisikan yang selalu mengganggu kita. Kita sudah diterima. Karena itu, bagaimana?
Kita akan lihat di Korintus 13 ayat 3 dikatakan bagaimana. Demikian juga. Terusnya Pak, berikutnya Pak. Di dalam Korintus 13 ayat Korintus Pak, coba dibukakan di Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang yang berkata-kata oleh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang berkata Yesus Tuhan selain Roh Kudus. Nah, kalau ada Allah maka semua mengatakan Yesus Tuhan. Dia mengatakan Yesus Mesias. Kalau ada Roh Kudus, maka tidak ada orang mengatakan selain Yesus Tuhan. Seperti Anda di sini mengatakan siapa? Yesus itu Tuhan. Nah itu luar biasa. Kalau bukan dari bimbingan Roh Kudus, maka tidak ada seorang pun berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Anda tahu yang membuat Yesus atau tiga-tiganya itu siapa? Ya 3 orang ini, Allah, Roh Kudus, dan Yesus. Dunia ini terjadi karena 3 itu. Yang membawa Yesus turun ke dunia siapa? Allah Bapa. Ibrani 1 ayat 6. Maka Bapa membawa anaknya turun ke dunia. Siapa yang mengandung Yesus? Roh Kudus. 1 Matius 1 ayat 20. Maka yang dikandung oleh Roh Kudus ialah Yesus. Dia berkata, siapa yang untuk menyelamatkan kita? Yesus untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi ketiganya itu luar biasa saudaraku. Maka Roh Kudus tahu siapa Yesus. Allah tahu siapa Yesus. Karena tiganya sama. Sebelum dunia ini dijadikan pun dia ketiga-tiganya juga sama. Pertama Allah melayang-layang. Kedua Roh Allah melayang-layang. Ketiga firman itu menjadikan segalanya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Jadi ketiganya itu sama saudaraku. Yang bisa menjadikan segalanya ialah Yesus. Ini luar biasa saudaraku. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus mau turun ke dunia. Karena dia luar biasa bagi kehidupan kita orang percaya. Janjinya sudah ditepati 2000 tahun yang lalu bagi anak-anak perjanjian. 2000 tahun yang lalu sudah diberkati. Yesus mati, langsung apa yang terjadi? Kuburan buka semua saudaraku. Matius 27 ayat 52-53. Bahkan laut pun memberikan orang-orang yang mati. Wahyu 20 ayat 13. Sampai menyerahkan. Raja Maut menyerahkan segalanya. Untuk apa? Biasa orang kalau mati dikubur, orang mati masukkan ke laut. Sekarang kemana orang mati? Ada yang tahu? Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepada penjahat itu bilang bagaimana? Di sini tidak ada cantumkan ya. Tidak apa-apa. Kata penjahat itu bagaimana? Tuhan jangan lupa jika engkau naik ke surga, maka aku sekarang juga engkau dan aku masuk ke Firdaus. Sekarang kalau kita mati langsung Firdaus, bukan tempat penantian yang menyeramkan, tetapi kita sudah hidup bahagia di dalam Firdaus. Luar biasa kan?
Allah kita itu luar biasa. Roh Allah itu luar biasa. Ya, kita maju lagi sedikit. Kita ke Ayub, sekarang ke Ayub. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33. Bisa dikeluarkan enggak ya? Enggak bisa terus. Nah, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kalau kita menghirup ini, itu tiap setengah menit. Aduh, kalau itu 1.000 harganya. Setahun berapa saudaraku? 15 juta. 10 tahun 150 juta. Luar biasa saudaraku. Kalau 10 tahun 1,5 M. 20 tahun 20 M itu beli mobil yang istimewa itu. Ada di dalam hati saudara semua itu. Tidak dirawat lagi. Iman enggak? Iman toh? Nah, sekarang kalau sudah tahu ini Roh Kudusnya di mana iman? Tiap pagi disapa, Roh Kudus harus aku berbuat apa? Aku harus jalan kemana? Aku harus bagaimana Roh Kudus? Kita doa tiap hari. Kita tanya pada dia. Jangan kita bicara terus, tidak usah. Kita dengarkan dia. Dia pasti bicara di dalam hati saudara. Kamu jangan hari ini jangan kamu membohongi adikmu ya, kasihan. Jangan kamu berkata ini yang itu yang mencelakakan orang lain. Maka di sebelah saya dulu itu ada namanya .com. .com itu makanan ya. Yang disediakan di muka orang makan tinggal ngambil aja. Makanannya habis, uangnya aku enggak ada. Lah makannya 5, bilangnya 2, 1, 2, hilang tuh. Maka Roh Kudus dibuat gitu enggak boleh, kita anak Tuhan. Mazmur berkata, hendaklah engkau jujur, ya kan? Mazmur 50 ayat 23. Kita harus bermazmur, karena mazmur itu memuliakan nama Tuhan dan membuatkan jalan supaya kita dibukakan terang jalan kita, jalan hidup kita menjadi terang. Luar biasa itu. Yesus Mazmur 50 ayat 23 ayat yang terakhir. Kalau kita jujur, jalan kehidupan kita akan diperlihatkannya kepada kita. Itu tadi keluar ya kelihatannya ya. Aku siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan. Luar biasa kan. Lebih baik jujur daripada tidak jujur. Itu luar biasa saudaraku. Alangkah indahnya ikut Tuhan. Semuanya diperbarui. Saya belum ikut Tuhan. Amburadul tanya istri saya. Amburadul mau pergi sebentar ya. 1 jam secara judi di atas. Sudah 1 jam uang habis mereka. Kita tinggal nanti besok bagi-bagi. Tiap hari kerjanya hanya itu. Tapi setiap ikut Tuhan, saya sudah berapa tahun nih bikin acara Kompas TV sama Pak Sam kira-kira 20 tahunnya lebih ya. Lebih. Karena apa? Tuhan yang mengatur. Sekalinya semua berkat Tuhan. Semua berkat Tuhan. Salahnya saya tuh rakus. Ikut Tuhan tidak boleh rakus. Tidak boleh maunya enak. Kalau Tuhan sudah memberi cukup, ya cukup. Jangan mencari lebih banyak lagi. Bayangkan dong. Rumah dulu kecil. Sudah dikasih besar. Sudah dikasih besar lagi. Uang pelayanan sudah dikasih cukup. Untuk hamba-hamba Tuhan nginep ke 2 hari 2 malam. Orang 1-200 cukup. Untuk 1 bulan mau dikasih berapa. Saya luar biasa. Saya enggak kerja hanya Tuhan ngasih cuma telepon. Saya cuma pegang teleponnya dipegang. Saya pegang tuh telepon.
Dari mana? Lampung. Orang kalau PT-nya namanya Sungai Budi, Respen. Dia ngasih muatan saya kira hanya 3 truk atau berapa truk. Tahu-tahu berapa puluh kapal, saudaraku. Satu kapal kalau 15.000, ya bayangkan kalau satu kapal, satu truk 15 ton, berapa ribu? Berapa kapal itu? Berapa M saya dapat lakunya itu? Enggak lama kalau Tuhan mau memberi. Dan tidak lama pula jika Tuhan mau mengambil. Begitu ada harga murah, tanah 150.000, wah tak pikir pinggir jalan murah di Sayung. Saya beli itu 20 hektar dan segalanya, uangnya habis ke situ tok, sampai sekarang enggak dapat apa-apa. Tapi tetap Tuhan memelihara. Karena apa? Biarpun bagaimana saya tetap cinta Tuhan. Karena saya tahu semua ada di tangan Tuhan. ABCD semua di tangan Tuhan. Bila mana kita di tangan Tuhan, siapakah yang dapat melawan kita? Jikalau Tuhan di dalam kita, siapakah lawan kita? Ya kan? Apa dikatakan begitu? Firman Tuhan dikatakan begitu. Roma 8 ayat 37 dikatakan, barang siapa ada di dalam Tuhan, siapakah lawan kita? Ya, luar biasa saudaraku. Maka saya tetap ikut Tuhan. Biarpun bagaimanapun ikut Tuhan. Ini sudah jam 7, kurang berapa menit lagi Pak? 5 menit nih ya. Enggak apa-apa 10 menit lagi, enggak apa-apa Pak ya. 10 ya, ya langsung terakhir. Sekarang saya mau tanya pada saudaraku. Apa bedanya Roh Kudus dulu dengan Roh Kudus sekarang? Kalau dulu dong bisa bikin laut dibelah jadi kita bisa berjalan. Gunung dicetuk, wah langsung keluar airnya. Bedanya apa? Ya toh? Apa Pak? Ya, bedanya saudaraku, kalau dulu memang begitu, mujizatnya itu karena Roh Kudus yang dulu itu cuma hinggap. Ya toh, bilangan 11 ayat 25. Coba dibukakan coba. Saudaraku tahu enggak? Hinggap itu tahu enggak? Apa? Mencrok. Pluk. Nah, coba dibukakan supaya kita bisa tahu coba. Bilangan. Ayat 25. 11 ayat 25. Nah. Lalu turunlah Tuhan dan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap. Hinggap tuh mencrok ya. Hinggap tuh mencrok. Pada ditaruhnya di apa tuh? Saya tuh kurang ya, diberikan kepada murid itu pernah tua 70 pernah tua ya, itu diberikan kepada mereka supaya mereka bisa bernubuat loh, mencrok tok loh. Bayang dong. Dulu mencrok. Sekarang apa saudaraku? Sekarang kok malah hebat sekarang. Kok kalah, berarti Musa sama kita kalah ya. Kalau Musa bisa bikin 3 kilometer jalan di atas laut, sekarang kita 1.200 kilo jalan di atas laut. Di atas seperti di Cina, jembatannya luar biasa besar, bahkan ke Amerika cuma sehari. Kalau dulu ya mungkin sampai mati, belum sampai mungkin. Nah repot ya, mungkin itu lebih besar. Maka dikatakan di Korintus 3 ayat 16 bagaimana dikatakan Roh Kudus itu tinggal apa? Roh Kudus itu bait Allah, ya loh. Malah jadi bait Allah loh. Coba dibukakan. 1 Korintus 3 ayat 16.
sekarang kelihatan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, sekarang lebih jelas lagi itu. Roh sekarang ada di dalam kita. Jangan didiamkan. Sebagai apa? Bait seperti ini bait. Pernah dibuat doa enggak? Jangan didiamkan terus. Pagi-pagi ya doa enggak. Roh Kudus, selamat pagi. Roh Kudus, apa yang harus aku kerjakan? Dengarkan dia mau bicara apa. Dengarkan, nanti mujizat akan terjadi pada Anda. Jikalau Anda susah, juga Anda harus bicara. Dia akan buka jalan. Akan dibukakan jalan itu. Karena Roh Kudus ada. Roh Kudus itu dipatenkan loh. Dimateraikan loh. Efesus 1 ayat 13. Bahkan Roh Kudus itu dimeteraikan. Ayat 14 dikatakan bagaimana? Coba ayat 14 atau Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14. Ini ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji Dia. Kita milik Allah loh. Kalau kita milik Allah, siapa lawan kita? Kalau kita milik Allah, siapa yang berani dengan kita? Barang siapa dipilih Allah, tidak ada orang yang bisa menyangkalnya. Roma 8 ayat 33. Barang siapa yang sudah dipilih Allah, tidak bisa orang menyangkit-nyangkit, ini salah itu. Barang siapa dibenarkan Allah, tidak ada orang yang menghukumnya. Sebab dia yang telah mati, bangkit kembali, duduk di sebelah kanan untuk menolong kita. Inilah gunanya Roh Kudus. Kalau di pengadilan, Roh Kudus itu siapa? Panitra. Yang tukang nulis itu Pak, nanti yang dijadikan terdakwa apa enggak. Ya kalau yang bikin dia tiap hari kita minta maaf, tiap kali kita minta salah kita minta maaf, dia dimaafkan terus dikasihkan Yesus. Pembela kita dulu sudah minta maaf dan orangnya sudah beres. Pendakwanya siapa? Iblis. Iblis itu sudah disingkirkan ya. Wahyu 12 ayat 10 telah dilemparkannya para pendakwa kita. Kita didakwa terus. Tapi Yesus selalu menolong kita terus. Maka jangan pernah takut. Kita anak-anak Tuhan. Di mana kita berdoa. Di situ pasti dikabulkan. Pak, boleh kita bawa satu lagu Pak sebagai penutup. Saya minta song leadernya yang bagus-bagus ini tadi yang lagi ini bagus semua boleh naik. Mengalirlah ya Roh Kudus di tempat ini ya. Mungkin dari awalnya kayak orang jelas. Bapak Ibu, bukakan hati Anda. Anda bukan lagi untuk menerima Roh Kudus, tapi memperbarui Roh Kudus. Roh Kudus masuklah, mengalirlah di dalam hidupku. Kalau pohon itu dibanyuning meneh, dikasih rabuk lagi. Kalau kita dikasih apa? Makan firman Tuhan dan puji-pujian. Kenapa? Puji-pujian menjadi anak saya sembuh. Firman Tuhan, orang itu bisa sembuh. Yuk kita pelan-pelan, kita resapi pujian ini, kita masukkan di dalam hati kita bangkitkan kembali roh yang ada di hati kita untuk menjadi roh yang luar biasa untuk kehidupan kita. Apa yang Anda alami? Apa Anda yang pikirkan hari ini? Apa Anda yang kesulitan untuk jalan, tidak ada jalan? Tuhan pasti buka jalan dan Dia akan buat jalan bagi Anda. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku
akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir pada mereka di semua. tempat ini. Yes Tuhan, mengalir. Oh Roh Kudus, pulihkan Sekali lagi kita katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mari angkat tangan kita ke atas. Mengalir, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus, urapi Roh Kudus, pulihkan, basahi hati yang gersang. Oh, lagi Bapak Ibu Saudara, dengan iman mengalir dalam keluargamu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dia mengalirlah, oh Roh Kudus, sembuhkanku, Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Allah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau pembela kami. Engkau penolong kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus penolong kami, Roh Kudus pembela kami, Roh Kudus diam di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sebab Kau utus Roh Kudus-Mu untuk menjadi penolong setiap kami. Pagi hari ini
Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang sedih dihiburkan. Kami ditolong oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Indrayana dan Ibu serta keluarga yang sudah memberkati kami. Berkati hamba-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami dan juga anak-anak Tuhan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Bersama kita serukan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyimak multimedia. Saya persilakan. I give it all back. I'm on my knees. Shalom, jemaat Gia Palam yang terkasih dalam Tuhan. Welcome home. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di Gia Palam. Kiranya kita semua dapat bertumbuh bersama dalam gereja ini. Mari kita saksikan bersama warta kegiatan seminggu ini. Nothing compares to what you were. I give it all back. I'm on my knees. Take what you want, 'cause that means nothing to me. I'd rather be broke. All these riches are cheap. 'Cause if I got you, then I've got all that I need. All that I need. This is a holy surrender to the else could I go? Yeah. My very breath is yours. I'm coming back to the source. Jesus, you're the way, you're the truth, you never lie. Didn't leave me when the feeling died. You're the hope, you're the grace, you're the life. You're the one that makes the morning rise. With the blessings I don't deserve. Nothing compares to what you were. I give it all back. I'm on my knees. Take what you want, 'cause that means nothing to me. I'd rather be broke. All these riches are cheap. 'Cause if I got you, then I've got all that I need. All that I need. You're all that I want. You're all that I need. You are my everything. You're all that I want. You're all that I need. You are my everything. You're all that I want. You're all that I Terima kasih telah menyaksikan warta kegiatan gereja pada minggu ini. See you next week and God bless you. back. I'm on my knees. Take what you want. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dari tim multimedia yang sudah menyampaikan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita pada kita terus menyalakan api Roh Kudus dalam hidup kita, karena Dialah Roh kebenaran yang menolong kita, yang menuntun kita dalam keseharian kita. Terima kasih kami ucapkan dari mewakili dari Gembala, Majelis, dan Rohaniawan serta Jemaat Gia pada Lamper, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indrayana atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang membagikan firman Tuhan untuk kita senantiasa berpegang teguh pada Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun kita tiap hari. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Indrayana, memberikan hikmat, juga memberkati dalam keluarga dan pekerjaan dari Bapak Indrayana. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kami undang untuk yang petugas
persembahan bisa mempersiapkan diri. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang tercurah pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk senantiasa berpegang teguh pada roh-Mu ya Tuhan yang ada di dalam hati kami. Karena Engkau adalah roh yang kebenaran yang menuntun setiap jalan kami, yang menuntun setiap langkah kami untuk selalu seturut dengan kehendak-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami melayani melalui keuangan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini, untuk melayani, untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang bertugas melayani persembahan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya, dalam pekerjaannya, dan dalam keluarganya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Gia Palam Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah pada kami semua Tuhan. Dan kami mengucapkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sejenak kita akan menyimak informasi tambahan, juga mengingatkan untuk hari Selasa tanggal 14 Juli diadakan Komsel Gia Palam
yaitu dengan konsep baru ini perdana di bulan Juli, diadakan di Selasa 14 Juli dan Rabu 15 Juli untuk tempat sesuai di jadwal. Kiranya Bapak Ibu yang berdekatan dengan lokasi bisa ikut dalam komsel Gia Palam ini, untuk kita bisa saling bertumbuh dalam iman. Kemudian untuk hari Jumat juga untuk peserta kelas public speaking untuk pertemuan yang kelima tanggal 17 Juli jam 6:30 malam. Kemudian juga ada tambahan info untuk pendaftaran katekisasi baptisan air telah dibuka mulai hari ini sampai Agustus minggu kedua. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti baptisan air bisa mendaftar kepada Diaken Dani atau Sekretariat Gereja, di mana katekisasi akan dilangsungkan September hingga Oktober 2026 dan untuk pelaksanaan baptisan air di bulan November 2026. Kemudian juga kami umumkan untuk jemaat yang menerima diakonia pada minggu kedua ini bisa setelah ibadah pagi ini ke ruang aula di gereja kita. Kemudian juga menginfokan untuk mari kita dukung dan doa untuk sidang sinode Gereja Isa Al-Masih yang ke-24 akan dilaksanakan tanggal 28 sampai 30 Juli 2026 di Surabaya. Mari jemaat kita dukung, kita doakan supaya sidang sinode ini menjadi yang terbaik untuk sinode Gereja Isa Al-Masih kita, untuk lebih bertumbuh dan lebih baik lagi. Kami pada pagi hari ini juga menyambut bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Juli ini, bisa angkat tangan, dari diaken akan menyambutnya. Di atas mungkin. Kami juga menyambut baru untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, beribadah di tempat ini, dari diaken akan menyambutnya. Mungkin ada, bisa angkat tangan. Ya, kalau tidak ada, kami mengucapkan terima kasih pada tim pelayanan pada pagi hari ini, dari WL, tim musik, dan juga multimedia, sound system, guru-guru sekolah minggu yang telah melayani anak-anak kita di sekolah minggu di gedung samping, dan juga keamanan dan tim doa yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah setia beribadah di tempat ini. Untuk doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Gembala, kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Pak Indrayana ini orang biasa, tapi karena Roh Kudus dipakai secara luar biasa. Ya, beliau itu Alkitab ini seperti Alkitab berjalan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau apapun beliau itu apal gitu ayatnya ya. Ini melebihi doktor ini. Terima kasih Pak Indrayana buat pelayanannya Ibu. Terima kasih buat pelayanannya. Kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk berkat-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pak Indrayana, Ibu dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu ini dipakai lebih luar biasa lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gia Palam menjadi gereja yang berdampak bagi banyak orang dan lingkungan sekitar. Sesuai visi gereja kami menjadi jemaat berkarakter Kristus
yang berdampak melalui persekutuan, pengajaran, pelayanan, dan penginjilan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang telah melayani, baik worship leader, singer, semua pelayan Tuhan diberkati. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Engkau yang melayani Tuhan, pelayananmu tidak sia-sia, jerih lelahmu tidak sia-sia, Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk kesatuan, hikmat dan perlindungan bagi semua rohaniwan, majelis, juga karyawan gereja, para pengurus, pelayan dan segenap jemaat Tuhan diberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Berkati saudara Lionel Stephen Jose, berkati saudara Christian Nova Wardani, berkati Bapak Yahya Biktono, berkati Bapak Tamrin Rizal Sitompul, juga berkati saudara Veronica Enggar Ika. Tuhan berkati dengan panjang umur, sehat selalu, diberi kesehatan, kekuatan, diberkati apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja kami dalam sepekan, khususnya komsel yang akan kami selenggarakan. Kami percaya jemaat Tuhan berkembang melalui komsel-komsel ini. Berkati fasilitator, berkati tuan rumah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja kami, baik dana, kami juga menyerahkan panitia, perancangan, desain hingga pelaksanaannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya mujizat 5 roti 2 ikan digenapi bagi gerejamu ini. Di dalam nama Yesus, berdoa Tuhan untuk jemaatmu yang sakit, yang lemah tubuh. Kami percaya pagi hari ini, Roh Kudus bekerja, kuasa-Mu bekerja, melawat kami, menjamah kami, dan kami disembuhkan. Dalam nama Yesus kami percaya. Bapa, jika ada di antara jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, buka jalan ya Roh Kudus, berikan pekerjaan yang baik, yang layak. Dalam nama Yesus, Tuhan mereka yang studi berkati dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, anak-anak kami diberikan hikmat kebijaksanaan. Seperti Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego diberi hikmat dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesatuan gereja-gereja dan umat Tuhan. Kiranya gereja-gereja di kota Semarang disatukan menjadi garam, menjadi terang bagi kota ini. Berkati Ibu Wali Kota beserta staf dan jajarannya. Kami juga berdoa untuk Indonesia, Shalom Indonesia. Kami berdoa damai sejahtera atas Indonesia. Lawatan dan pemulihan dari Tuhan terjadi atas Indonesia. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut berlutut untuk menyembah, memuji Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga menyisipkan doa untuk sidang sinode gereja kami. Di dalam nama Yesus Tuhan pimpin sehingga terpilih ketua sinode MPH yang baru dan jajarannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan bersama-sama. Percayalah saat kita angkat tangan Tuhan turun tangan. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Apapun yang dikerjakan jemaat-Mu dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu semakin mencintai Engkau Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, anak-anak, pendidikan mereka diberkati. Jika ada yang akan melakukan perjalanan baik luar kota, luar pulau maupun luar negeri, penyertaan perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, berkat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang diberkati dan siap menjadi berkat dengan iman, bersama kita serukan,